Mental, fisik, ketenangan, dan juga kebersamaan di dalam pasukan itu membuatkan Maroko bisa mengalahkan Spanyol. Dan harus dicontohi oleh timnas, guys. Jadi ayo kita simak video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Apa kabar kalian? Semoga kalian semua yang sudah bergabung ke channel ini, saya mendoakan kalian sentiasa dimurahkan rezeki, kalian diberikan kesehatan, dan juga sentiasa kalian sukses dalam apa jua bidang yang kalian usahakan, guys. Dan yang sudah subscribe juga channel ini, semoga kalian juga dalam kasih sayang dan rahmat Allah SWT. Tanpa kalian, siapalah saya dalam mengembangkan channel ini. Oke guys, hari ini kan, Maroko ini satu kejutan sebenarnya. Satu kejutan apabila bisa mengalahkan Spanyol. Walaupun adu penalti guys. Tetapi sebenarnya kejayaan Maroko itu bukanlah kejayaan yang instan, yang singkat. Mereka telah membangunkan sepak bola itu sejak 5 tahun lepas apabila ramai pemain naturalisasi yang masuk ke dalam Maroko itu. Sebenarnya Maroko bukanlah satu negara yang besar, dia lebih kurang penduduknya dalam 40 juta ya begitu. Dia lebih kurang dengan Malaysia 30 juta, hampir-hampir menyamai, hampir-hampir Malaysia menyamai Maroko. Dan mereka bisa ya untuk masuk ke Piala Dunia hasil daripada projek naturalisasi pemain-pemain di Maroko ini. Tetapi apa yang menarik di sini ialah bagaimana Sinteyong memulakan tindakan ini di Indonesia apabila ada beberapa pemain naturalisasi. Tidak kiralah dia naturalisasi kah, keturunan kah. Yang pentingnya gabungan itu dapat memantapkan dan memanfaatkan timnas Indonesia gabung bersama pemain-pemain lokal yang berpotensi dan berkualiti. Jadi ini sangat penting untuk kemajuan sepak bola di Indonesia. Sinteyong telah melakukan yang semaksimal mungkin untuk perkembangan sepak bola di Indonesia ini. Ayo guys, kita simak video ini daripada channel Garuda Space guys. Kepada yang baru ketemu ya channel Garuda Space ini, kalian ataupun Anda bisa boleh subscribe, itu adalah gratis, dan juga tekan butang loncengnya sekali yang memaparkan video-video terkini, terbaru, berita terkini terkait dengan sepak bola di Indonesia dan juga seluruh dunia. Oke. Judulnya ialah Timnas Popular Berkat Maroko Disindir Dol Mila Belas STY. Jebolan Bundesliga dipanggil, KLB dibawa-bawa. Ada juga beberapa perkataan yang saya kurang pasti maksudnya, ialah jebolannya. Kalian komentar di bawah, saya ingin mendapat info yang sahih apakah maksud jebolan. Dan juga KLB ini apa, KLB ini guys. Oke guys, tanpa berbasa-basi ayo kita simak video ini sampai selesai untuk mendapat berita yang terlengkap. Sinteyong mulai menerapkan taktik di tengah latihan fisik yang terus digenjot. Selipkan latihan taktik di sela penguatan fisik, oke? Penggawa Garuda. Hal itu diungkapkan oleh Fahrudin Arianto. Fahrudin menyebut hal tersebut dilakukan lantaran persiapan sudah mepet. Sejauh ini para pemain timnas Indonesia pun mampu melahap semua menu yang diberikan Sinteyong. Semua pemain sangat bersemangat dengan materi yang diberikan. Kami sama-sama berjuang, kata Fahrudin Arianto. Jordi. Meski memiliki pengalaman di Eropa, Jordi amat tak luput dari kesalahan dalam latihan bersama timnas Indonesia. Ada satu gerakan Jordi Amat yang menurut pelatih fisik timnas Indonesia, Shin Sang-kyu, masih kurang tepat. Momen itu saat bek berusia 30 tahun ini mengangkat beban di bahunya yang juga mengharuskan mengangkat lutut. Tengok pelatih fisik Korea ini kan, walaupun dia tahu Jordi Amat ini punya pengalaman di Spanyol, tetapi dia merasakan masih ada kekurangannya kepada Jordi Amat. Dia terus melatih, walaupun kepada sesiapa pemain pun.
yang pengalaman kah, pemain lokal kah, naturalisasi keturunan kah. Itu yang bagusnya pelatih Korea ini, dia sama saja, sama ratakan ke semua pemain. Oke, bagus Dengan juga ya. revisi dari pelatih fisik timnas Indonesia, Jordi Amat tak banyak berkomentar. Pemain JDT itu mengangguk tanda mengerti apa yang dimaksud Coach Shin Sang-gyu. Thomas Doll merasa Pelatih Sinteyong Persija Jakarta Thomas Doll kembali menyinggung pemanggilan 3 pemainnya ke timnas Indonesia saat liga berjalan. Kenapa Doll pula? mengaku senang memiliki pemain timnas, namun pemanggilan tersebut menurutnya tidak benar lantaran di luar jadwal FIFA Matchday. Thomas Doll mengatakan Sinteyong seperti tidak peduli dengan Liga 1. Karena bagaimanapun liga dijalankan untuk pembentukan timnas. Pelatih asal Jerman itu juga memberi saran agar pemain timnas Indonesia dikembalikan lagi ke klub untuk bertanding di lanjutan Liga 1. Lalu dia macam Malaysia juga ini guys. Kan di Malaysia juga JDT ramai pemainnya akan bermain di Piala AFC nanti. Jadi sebab itu ramai pemainnya tidak menyaut panggilan skuad kebangsaan karena mereka letih, penat, bermain tanpa rehat guys. Jadi sebab itulah Malaysia ambil pemain-pemain baru setakat inilah. Melakukan pemusatan latihan lagi dalam beberapa hari menjelang pertandingan pertama Piala AFF 2022. Lagipun Piala AFF ini tidak dalam jadwal FIFA, itulah. Itu juga yang kekurangannya kan. Spanyol harus tersingkir dari Maroko lewat drama adu penalti di babak 16 besar Piala Dunia 2022. Spanyol diminta belajar ke timnas Indonesia usai kalah dari Maroko. Wah, macam mana itu? Kiper Yasin Bono menjadi pahlawan Maroko dengan menggagalkan tembakan penalti 3 punggawa tim Matador. Pasca kekalahan tersebut, warganet Indonesia pun bereaksi. Banyak yang meminta Spanyol untuk belajar dari timnas Indonesia untuk mengalahkan Maroko. Sebab skuad Garuda berhasil mengalahkan Maroko dengan skor 1-0 pada 2003. Nah, pernah pula Indonesia mengalahkan Maroko ini 2013 ya? 1-0. Main di mana ini guys? Betul kan nih? 13 silam. Kemenangan itu terjadi dalam pertandingan cabang olahraga sepak bola Islamic Solidarity Games di Stadion Gelora Sriwijaya, Jakabaring, Palembang. Main di Indonesia Palembang guys. Keberhasilan Maroko menyingkirkan Spanyol bukan hanya sekedar kejutan. Ini jadi pencapaian besar karena untuk pertama kali dalam sejarah Maroko berhasil melangkah ke perempat final Piala Dunia. Torehan luar biasa itu pun disambut sukacita oleh skuad Maroko. Hampir semua pemain mereka melakukan sujud syukur usai mengalahkan Spanyol. Memang aksi betul-betul. sujud syukur pemain Maroko pun disambut beragam reaksi oleh warganet Indonesia di media sosial khususnya Twitter. Banyak yang menyamakannya dengan selebrasi timnas Indonesia. Manajer Filipina dan manajer Filipina sombongkan kekuatan timnya jelang Piala AFF 2022. Betulkah? Kami mengatakan senang dengan performa para pemainnya dalam TC jelang Piala AFF 2022. Ia mengisyaratkan The As-Class bisa menyulitkan timnas Indonesia. Diketahui diam-diam The As-Class sudah menggelar TC dan menuju pelatih baru yang pernah bekerja di Akademi Barcelona. Lebih lanjut, Palami mengatakan bahwa pemain Filipina dari luar negeri juga akan bergabung di pemusatan latihan di Rizal Memorial Stadium. Tapi Filipina ini pun antara timnas ataupun pasukan yang membuat persediaan yang begitu rapi sekali ya. Mereka juga punya pemain-pemain yang bermain di luar. Naturalisasi pun Filipina terus menyiapkan skuad terbaiknya jelang Piala AFF 2022. Jebolan terbaru The As-Class mempromosikan pemain muda jebolan klub Jerman Hertha Berlin yakni Dennis Chung. Diketahui Dennis Chung adalah pemain kelahiran Berlin, Jerman. Dari Ia Jerman juga pernah menimpa ilmu sepak bola di Hertha Berlin hingga menembus U19. Tentu hal tersebut menjadi perhatian bagi timnas Indonesia mengingat Filipina juga merupakan pesaing skuad Garuda di grup A Piala AFF 2022. Manajer Thailand waspadai Brunei Darussalam. Indonesia yakni Thailand menjerati Brunei Darussalam menjelang Piala AFF 2022. Brunei mengalahkan Timor Leste. Oleh manajer timnas Thailand, Madam Pang. Madam Pang menilai Brunei telah memiliki perkembangan yang baik setelah absen lama di Piala AFF. Selain itu, ia juga menilai setiap tim yang akan dilawan tidak akan mudah untuk dihadapi. Yang baik ya. Sebab tujuan mereka adalah mempertahankan gelar juara. Luis Milla, pelatih Persib Bandung pemain dipanggil timnas itu normal. Pemanggilan pemain untuk skuad Garuda usai Liga 1 kembali bergulir. Ini dia pertahankan Luis Milla mengaku hal Sinteyong. tersebut telah biasa sebab timnas Indonesia membutuhkan pemain terbaiknya. Betul. Sebagai informasi, Luis Milla sendiri telah merasakan apa yang dialami Sinteyong di tim Merah Putih.
Sementara itu Luis Milla optimis Persib Bandung tetap tampil maksimal tanpa punggawa timnas. Terdekat Pong Bandung akan menghadapi Persik Kediri dalam laga lanjutan Liga 1 pasca tragedi Kanjuruhan. Putaran Kembali uang bergulirnya Liga 1 di Liga 1 membuat sumber Indonesia. dana PSSI untuk Liga 1 akan kembali dikucurkan. Selain PSSI, PT Liga Indonesia baru bertanggung jawab atas penyelenggaraan Liga 1 juga menggelontorkan sejumlah dana. Direktur Utama PT LIB sebelumnya, Ahmad Herian Lukita, mengatakan kontribusi komersial untuk klub-klub Liga 1 musim 2022-2023 adalah Rp550 juta per tim dan diberikan setiap bulan. Dengan demikian, jika dihitung berdasarkan nominal tersebut, maka Cepat, total Sa. kontribusi Pusing, Mon. komersial PT LIB Duit balik, dalam guys. satu musim kompetisi bisa mencapai Rp5,5 miliar Wow, atau jauh lebih besar dari musim kompetisi 2021-2022. menurunnya. Jumlah tersebut telah disepakati oleh klub-klub peserta Liga 1. Dana baru akan cair setelah tim melengkapi semua persyaratan dokumen. Mantan anggota tim KLB gabungan independen disebut pencari hanya fakta akal-akalan Kanjuruhan, Anton PSSI. Sanjoyo menilai KLB hanya akan Ini guys, KLB itu apa tuh? akal-akalan bagi Komen nanti PSSI di agar bawah. tidak kehilangan muka. Anton Sanjoyo juga mengatakan rekomendasi TGIPF selama ini adalah reformasi total bagi PSSI. Namun PSSI selalu Iwan mengumpat Bule. di balik peraturan-peraturan yang melindunginya dari tanggung jawab hukum. Selama ini Ketum PSSI Muhammad Iriawan dianggap bersikeras Muhammad tidak Iriawan, mundur ya. meski ada desakan kuat dari publik. Ini lagi. Persipura dukung Aksanul Kossasi jadi ketua umum PSSI. Oh, lain lagi nih. Klub Liga 2 Persipura Jayapura secara terbuka memberikan dukungan kepada Aksanul Kossasi untuk maju sebagai Ketum PSSI periode selanjutnya. Hal tersebut diketahui lewat surat resmi yang ditandatangani oleh Ketua Umum Persipura Jayapura Ben-Hur Tomimano. Diketahui Aksanul Kossasi merupakan Presiden Klub Liga 1 Madura United. Hingga kini belum ada kejelasan Hari itu Erick Thohir lagi kan guys, mau jadi ketua umum tuh. Ini baru lagi ya. apakah Aksanul Kossasi akan Aksanul maju dalam Kossasi. bursa pencalonan sebagai Ketum PSSI menggantikan Muhammad Iriawan alias Iwan Bule. Namun demikian, dukungan terlihat sudah mengalir kepadanya. Oke, jelang Timnas- Piala AFF Timnas Vietnam dapat amunisi tambahan. Oke, apa itu? Vietnam mendapatkan amunisi tambahan jelang Piala AFF 2022. Salah satu bek tengah terbaik di Golden Star Bui ini. Tindung telah dinyatakan sembuh total dari cedera. Oh, Hal itu diungkapkan oleh tim pemain dokter tengah. Vietnam Choi Choi-yung. Bui Tindung diketahui mengalami cedera usai uji coba kontra Borussia Dortmund beberapa waktu lalu. Kini pemain 20 Untuk makluman kan Vietnam ini mengalahkan Borussia Dortmund 2-1 guys. Klub kedua terbaik di Jerman tuh. 7 tahun itu Baru-baru dikabarkan kembali berlatih normal bersama Scott Aswan Pak Hang-seo. Pak Hang-seo. Media Vietnam Media sebut timnas Vietnam Indonesia dapat kabar 24/7 baik. menyebut kabar baik tengah menyelimuti timnas Indonesia jelang Piala AFF 2022. Wih, media Vietnam ini pun selalu menjadi mata-mata turun pergi Indonesia buat liputan. Hal itu berkat telah bergabungnya Eki Maulana Fikri dan Witan Sulaiman dalam TC Timnas di Bali. Data 24/7 menyebut Egi dan Witan merupakan pemain kunci yang menjadi andalan Sintayong di Timnas Indonesia. Skuad Garuda diakui bisa meraih gelar juara dengan kekuatan penuh. Pak Rudin ajak Kapten skuad Timnas Merah Putih Indonesia berjuang di Farudin Piala Arianto AFF. mengajak rekan-rekannya untuk berjuang di Piala AFF 2022 yang akan segera bergulir. Turnamen 2 tahunan itu bakal dimulai pada 20 Desember 2 tahunan. 2022. Farudin Arianto dan kawan-kawan akan memainkan partai pertamanya di babak penyisihan grup A Piala AFF 2022 pada 23 Desember ini jadwalnya, 2022 guys. dengan menjalani Ini jadwalnya. Indonesia bermain start 23 Desember ya, hari Jumaat menentang Kamboja, kemudian Brunei Darussalam menentang Indonesia. Brunei ini akan main di Stadion Kuala Lumpur ya. Nah, kemudian Indonesia pada 29 menentang Thailand di Bung Karno. Kemudian Filipina Indonesia bermain di Memorial Manila. Jadi tuan rumah Indonesia menentang Kamboja di Bung Karno, kemudian Brunei main di Kuala Lumpur, Indonesia Thailand main di Bung Karno, Filipina Indonesia main di Manila, Filipina. Ini jadwalnya guys. Jadi kamu simpan ya jadwal ini untuk perlawanan-perlawanan tamu Kamboja. reminder 3 hari nanti. berselang, skuad Garuda bakal bertandang ke markas Brunei Darussalam.
Pada 29 Desember 2022, Timnas Indonesia akan kembali melakoni laga kandang dengan menjamu Thailand. 4 hari setelahnya, pasukan Sintayong itu bakal away ke kandang Filipina. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda. Mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye. Bye-bye. Jadi guys, ada banyak berita yang dipaparkan di video ini tadi. Antaranya yang paling menarik sebenarnya STY memanggil pemain-pemain di Liga itu, walaupun Liga sudah bermula. Sebenarnya untuk menguatkan Timnas Indonesia guys, dan didukung oleh Luis Milla. Itu sebenarnya yang penting untuk negara dahulu, yang penting untuk Timnas Indonesia yang akan berjuang dalam Piala AFF, dan target STY Sintayong sebenarnya adalah juara. Nah, sebab itu dia panggil pemain-pemain yang berpotensi yang paling maksimal untuk menguatkan Timnas Indonesia itu. Apalagi jika Indonesia menjadi juara, itu adalah sejarah yang paling bernilai oleh Sintayong sebagai pelatih di dalam Timnas ini. Karena selalunya Indonesia ini adalah juara kedua ya. Jadi kali ini target Sintayong itu ingin membuat yang semaksimal mungkin, memanggil semua pemain yang paling terbaik di dalam liga yang ada. Walaupun liga tengah bermula, tapi kepentingan sebenarnya adalah untuk negara. Begitu juga sebenarnya guys dengan Malaysia. Saya pun agak sedih juga apabila ramai pemain berpengalaman, pemain yang mempunyai skill individu baik yang di Malaysia ini tidak hadir untuk menyertai skuad kebangsaan Malaysia. Tetapi apapun itu adalah keputusan mereka sendiri ya, tidak menyahut cabaran itu. Mereka meminggirkan kepentingan negara. Saya tidak pasti meminggirkan atau bagaimana, karena mereka juga ada komitmen lain. Mungkin mereka penat, urusan keluarga dan sebagainya. Tetapi seharusnya apabila negara Malaysia ataupun skuad kebangsaan itu bermain di luar, tidak kira lah dia itu masuk dalam kalender FIFA kah, tidak masuk kah, yang penting keutamaan itu perlu untuk negara. Begitu juga dengan Indonesia ya. Jadi mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar. Pemain-pemain baru yang dipanggil pun akan dapat menyempurnakan semua taktikal yang diajar oleh pelatih masing-masing. Banyak lagi guys tadi video-video berita dalam video ini ya. Nah, mudah-mudahan kalian melihatnya kembali untuk sekiranya ingin lebih info kelengkapannya. Satu lagi, contoh kepada Maroko itu tadi, itu amat contoh yang paling terbaik. Saya kira Maroko telah membangunkan sepak bolanya itu dengan memanggil beberapa pemain naturalisasi. Karena itu mereka juga bersanding dengan negara-negara seperti Spanyol, Brazil, Kroasia, yang lain. Walaupun itu negara Maroko ini negara yang kecil guys, tetapi karena dia sepak bolanya itu dibentuk dengan sedemikian, maka itulah perkembangannya akan jadi lebih baik. Oke guys, saya ingat di situ saja. Jika kalian juga punya pandangan dan pendapat tersendiri ya terkait dengan perkara ini, Anda juga boleh komentar di ruang di bawah untuk mendapat info-info yang menarik daripada kalian. Saya mengalu-alukan komentar Anda itu yang positif. Oke guys, sampai bertemu lagi di video yang akan datang. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum. Bye-bye.